Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas 12 IPS. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali ya melalui video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang materi sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya. Nah, di materi sejarah kontemporer dunia dan pengaruhnya ini nanti akan kita pelajari 6 peristiwa besar ya teman-teman. Jadi 6 peristiwa itu ada runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid di Afrika Selatan, lalu yang ketiga ada runtuhnya USSR atau United of Soviet Socialist Republic. Nah, kemudian yang keempat ada runtuhnya Jerman Timur, yang kelima ada konflik Yugoslavia, dan yang keenam adalah konflik Cekoslowakia. Nah, keenam peristiwa ini nanti yang akan kita pelajari di sejarah kontemporer dunia teman-teman. Baik, kita berbicara dulu kenapa 6 peristiwa ini masuk ke sejarah kontemporer dunia. Jadi sejarah kontemporer dunia, yang namanya kontemporer itu kan terjadi belum lama. Jadi terjadi akhir-akhir ini seperti itu. Nah, tapi bukan berarti akhir-akhir banget ya. Tapi memang kejadian ini terjadi jauh belum lama dari saat ini seperti itu teman-teman. Bahkan pun konflik-konflik yang akan kita pelajari ini ada yang bahkan sampai sekarang pun juga belum terselesaikan seperti itu. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke peristiwa pertama. Nah, peristiwa pertama itu ada runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, bagaimana ya kira-kira tentang peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan? Nah, ternyata Vietnam yang sekarang ini kita kenal sebagai satu negara dulu juga pernah runtuh ya. Nah, lalu seperti apa? Nah, ini dia. Pada tanggal 2 September 1945, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam Selatan. Jadi Ho Chi Minh itu merupakan salah satu tokoh revolusioner ya di sana, tokoh pejuang Vietnam, yang mana waktu itu tanggal 2 September 1945 itu mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam Selatan. Jadi Vietnam Selatan itu memisahkan diri kayak gitu. Nah, ditambah Perjanjian Jenewa itu menjadi awal mula pecahnya perang Vietnam, yang mana Perjanjian Jenewa ini menyatakan bahwa Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara itu beraliran komunis dan juga Vietnam Selatan beraliran liberal. Jadi konflik-konflik kontemporer dunia itu rata-rata terjadi pasca adanya Perang Dingin. Jadi pasca adanya pengaruh dua ideologi besar antara Amerika Serikat liberal dan juga Uni Soviet komunis. Nah, mereka sama-sama menyebarkan pengaruhnya dan mencari negara-negara pendukung. Nah, salah satunya di Vietnam ini mendapatkan pengaruh dari sana, hingga akhirnya Vietnam terbagi menjadi dua, yang utara beraliran komunis dan yang selatan itu beraliran liberal kayak gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kronologis bagaimana Vietnam itu berpisah kayak gitu. Nah, dari yang pertama, Vietnam Utara versus Vietnam Selatan. Vietnam Utara membentuk NLF atau Front Pembebasan Nasional atau Viet Cong ya namanya. Jadi NLF itu semacam pasukan, yang mana pasukan itu merupakan pasukan pembebasan Vietnam Utara seperti itu. Nah, kemudian Vietnam Selatan pun membalas ya dengan cara Ngo Dinh Diem atau tokoh revolusioner yang di Vietnam Selatan itu mengembalikan tanah yang diberikan oleh Viet Minh dan dipindahkan ke pemukiman. Jadi inilah yang menjadikan konflik. Jadi dia sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan Vietnam Utara dengan cara mengembalikan tanah yang diberikan oleh Viet Minh, merupakan tokoh dari Vietnam Utara. Nah, di sini ada campur tangan Amerika Serikat. Nah, karena Amerika Serikat kan dia memang fokus untuk mencari pengikut di sana. Jadi dia masuk ke sini. Nah, hingga akhirnya Vietnam bisa bersatu kembali, yakni dengan bagaimana mereka bisa bersatu. Tanggal 18 April 1945, pasukan komunis menyerang Vietnam Selatan. Nah, banyak warga yang mengungsi dan dibantu oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian tanggal 30 April 1975, Duong Van Minh atau Vietnam Selatan itu menyerah kepada Viet Cong. Nah, Viet Cong tadi pasukan di Vietnam Utara ya teman-teman.
Jadi Vietnam Selatan mulai menyerah kepada Vietnam Utara kayak gitu. Nah, hingga kemudian pada tanggal 2 Juli tahun 1976 kedua negara tersebut bersatu menjadi RSF ya, Republik Soviet Vietnam, atau yang kita kenal sampai sekarang dengan nama Vietnam. Nah, itu adalah bagaimana peristiwa terpecahnya Vietnam hingga bersatunya seperti itu. Itu untuk peristiwa yang pertama. Kita lanjutkan di peristiwa yang kedua. Nah, peristiwa yang kedua ini adalah apartheid di Afrika Selatan. Nah, apa itu apartheid? Nah, jadi di apartheid nanti kita akan belajar di benua Afrika ya teman-teman. Kalau kalian tahu dan pernah mendengar ya kata-kata apartheid di sini, itu merupakan salah satu suku yang berada di Afrika Selatan yang dulu mendapatkan diskriminasi dari orang-orang pendatang kayak gitu. Nah, apa itu apartheid? Apartheid itu adalah penyebutan orang Belanda yang lahir di Afrika atau kulit putih terhadap penduduk asli Afrika Selatan, yaitu Negro. Jadi apartheid itu memang digunakan untuk menyebut orang-orang Negro yang mana waktu itu mendapatkan perlakuan dari orang-orang Belanda yang ada di sana kayak gitu. Padahal mereka kan pendatang, sedangkan apartheid atau Negro itu merupakan penduduk asli di Afrika. Nah, kayak gitu. Baik, kita langsung masuk ke awal penerapan politik apartheid. Penerapan undang-undang apartheid atau undang-undang pengembangan ras terpisah. Jadi di sini sudah jelas diskriminasinya ya teman-teman. Jadi di sana apartheid ini sangat merugikan pihak Negroid ya, pihak Negroid yang mana waktu itu dia merasa bahwa dirugikan. Undang-undang yang memisahkan ras antara pihak Negroid dengan orang-orang yang berkulit putih tadi itu sangat merugikan bangsa apartheid sendiri seperti itu. Padahal apartheid itu adalah asli penduduk di Afrika. Nah, kemudian yang kedua itu membagi penduduk Afrika Selatan ke dalam 3 ras, yaitu ras Bantu atau kulit hitam, ras kulit putih, dan juga ras warna lainnya. Jadi undang-undang apartheid itu juga membagi ke dalam 3 golongan ras ya, ras kulit hitam, kulit putih, dan juga warna lainnya. Nah, kemudian pemisahan ras hitam dan putih dalam wilayah pemukiman khusus bagi warna hitam. Bahkan pemukiman pun mereka bedakan antara ras berkulit hitam dan juga berkulit putih ya teman-teman. Jadi ras hitam itu akan mereka sendirikan pemukimannya dengan ras yang berkulit putih kayak gitu. Nah, sampai segitunya ya mereka membeda-bedakan dalam ras yang ada di sana kayak gitu. Nah, kemudian selain itu juga membatasi kulit hitam itu dalam parlemen. Jadi orang-orang yang berkulit hitam itu tidak mendapatkan hak penuh untuk menduduki pemerintahan ataupun bersuara di parlemen kayak gitu. Jadi mereka merasa bahwa suara mereka itu tidak dianggap di Afrika. Nah, kayak gitu. Nah, lalu dengan adanya penerapan undang-undang apartheid, yaitu ada pemisahan ras, kemudian ada perbedaan pemukiman, lalu juga ada pemisahan pemukiman penduduk, lalu juga ditambah dengan suara yang sangat terbatas di parlemen. Nah, hingga akhirnya mereka melakukan reaksi, jadi semacam melakukan demo atau protes terhadap pemerintahan Inggris waktu itu, pemerintahan pendatang. Nah, bentuk protesnya seperti apa? Nah, ini adalah reaksi terhadap apartheid ya. Jadi kenapa mereka melakukan pemberontakan itu karena latar belakangnya protes akibat adanya politik apartheid. Politik apartheid itu seperti yang sebelumnya tadi ya saya jelaskan. Yang pertama itu adalah bersifat rasial ya. Bersifat rasial itu pasti karena mereka membeda-bedakan berdasarkan jenis kulitnya. Nah, itu juga membedakan hak dan juga hak yang mereka dapatkan seperti itu. Nah, kemudian undang-undang yang sangat merugikan itu ada 3 macam undang-undang, yakni ada Land Age, lalu ada Population Registration Age, dan juga Group Area Age tadi ya, yang ada pemisahan pemukiman, lalu juga ada pemisahan warna kulit dan pembatasan mereka di dalam parlemen kayak gitu.
Nah, kemudian yang selanjutnya itu bertentangan dengan HAM. Nah, HAM itu adalah hak asasi manusia, bahwa semua manusia di dunia ini adalah sama ya, tidak ada perbedaannya. Nah, tapi mereka kok kenapa membeda-bedakan berdasarkan warna kulit atau ras, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah bentuk protes dari politik apartheid. Jadi ketika mereka sudah tidak tahan lagi ya dengan kebijakan undang-undang apartheid ini, mereka melakukan berbagai perlawanan. Nah, yang pertama itu ada unjuk rasa dan juga pemogokan. Jadi semua orang-orang Afrika, terutama dari ras kulit hitam atau negroid tadi, melakukan unjuk rasa berupa pemogokan. Nah, hingga selanjutnya kasus ini juga dibahas di forum-forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika, kemudian juga Gerakan Non-Blok, dan hingga sampai dibawa ke PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas nasib dari kaum-kaum negroid ini, seperti itu. Nah, lalu akhirnya seperti apa? Nah, ini adalah akhir dari politik apartheid. African National Congress atau ANC di bawah pimpinan Nelson Mandela itu mengadakan sebuah kongres. Jadi Nelson Mandela itu adalah salah satu tokoh pejuang dari golongan kulit hitam yang mana dia mengusahakan untuk mendapatkan kedudukan yang sama, perlakuan yang sama dengan orang-orang berkulit putih, seperti itu. Itu perjuangan dari Nelson Mandela. Nah, lalu setelah Nelson Mandela melakukan perlawanan melalui kongres, dia dipenjara. Dia dipenjara tapi dibebaskan oleh de Klerk ya, salah satu sahabatnya. Nah, atas perjuangan Nelson Mandela, de Klerk menghapuskan undang-undang politik apartheid dan menggantinya dengan undang-undang dasar yang baru. Jadi, atas perjuangan Nelson Mandela, kemudian undang-undang politik apartheid yang tadi mengatur berbagai macam peraturan dengan syarat perbedaan ras tadi dihapuskan dan diganti dengan undang-undang yang baru. Jadi sudah tidak ada lagi undang-undang apartheid yang membedakan antara golongan ras putih dengan ras hitam. Nah, terus April tahun 1994 di Afrika Selatan pemilu pertama multirasial. Jadi pemilu yang pertama kali diadakan di Afrika itu adalah pemilu tahun 1994 yang mana semua jenis kulit, semua jenis suku, ras di sana itu boleh menyuarakan, menggunakan hak suaranya di pemilu kayak gitu. Sudah tidak ada perbedaan lagi seperti sebelumnya. Kalau sebelum dihapuskannya apartheid, ini kan hanya orang-orang berkulit hitam atau negroid itu kan tidak mendapatkan haknya di parlemen. Nah, tapi sekarang mereka sudah sama ya, sudah sama kedudukannya, sama haknya. Nah, hingga akhirnya mereka berhak untuk eksis di parlemen gitu. Nah, lalu pada 10 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik menjadi presiden pertama dari golongan kulit hitam. Nah, terbukti di sini sudah tidak ada perbedaan lagi. Terbukti bahwa tahun 1994, tepatnya pada 10 Mei, Nelson Mandela yang merupakan salah satu pejuang dari politik apartheid tadi diangkat sebagai presiden pertama dari golongan kulit hitam, kayak gitu teman-teman. Itu akhir dari politik apartheid. Nah, lalu peristiwa yang ketiga itu ada runtuhnya USSR atau United of Soviet Socialist Republic. Jadi kalau teman-teman mungkin mendengar ya, mengenal apa itu Rusia. Nah, kenapa Uni Soviet runtuh? Kenapa Uni Soviet sekarang sudah nggak ada, adanya Rusia? Nah, inilah sejarahnya bagaimana mereka itu bisa runtuh. Apakah Rusia gabungan dari USSR atau USSR gabungan dari Rusia? Nah, mari kita cari tahu jawabannya ya teman-teman. Nah, ini runtuhnya USSR atau United of Soviet Socialist Republic. Kelahiran Uni Soviet pada tahun 1917 berawal dari revolusi Bolshevik. Kalau kalian masih ingat dulu di kelas 11 ada revolusi Rusia ya, bernama dengan revolusi Bolshevik yang mana dulu dipimpin oleh Lenin. Nah, sekaligus sebagai presiden dengan berideologi komunis. Nah, jadi kenapa ini asal-usul terbentuknya Uni Soviet ya, karena adanya revolusi Bolshevik waktu itu menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas ya teman-teman kalau kalian ingat. Nah, lalu Mikhail Gorbachev terpilih menjadi presiden pada 11 Maret 1985. Nah, ia mengeluarkan kebijakan yang pertama itu bernama Glasnost.
Nah, glasnost ini merupakan keterbukaan terhadap kerjasama berbagai negara dari ideologi manapun itu boleh bekerja sama dengan USSR waktu itu. Nah, lalu yang kedua, Perestroika. Nah, perestroika itu adalah restrukturisasi dalam bidang ekonomi. Jadi dia melakukan pembaharuan dalam bidang ekonomi kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman, dua kebijakan dari Mikhail Gorbachev di USSR waktu itu membuat kedudukan USSR itu malah semakin terpuruk. Bukan malah semakin maju, tapi malah semakin kacau kayak gitu. Karena yang pertama, dia melakukan keterbukaan. Dia mau bekerja sama dengan negara-negara manapun, bahkan dengan ideologi apapun kayak gitu. Nah, itu akan sangat mempengaruhi negara-negara bagian di USSR kayak gitu. Nah, ini bagaimana jalannya runtuhnya USSR, panjang sekali ya teman-teman. Kita mulai dari yang paling kanan ya. Tahun 1985 Gorbachev itu menjadi presiden, jelas ya. Itu dimulailah pemerintahan Gorbachev di USSR. Nah, lalu dia mengeluarkan kebijakan glasnost dan perestroika tadi ya. Tadi keterbukaan dan juga restrukturisasi bidang ekonomi. Nah, pada 5-7 Februari 1990, nah multi partai di USSR maksudnya apa? Jadi di USSR itu bukan hanya ada satu partai, yakni Partai Komunis, tapi ada berbagai macam partai yang diizinkan di sana gitu. Nah, hingga 23 Februari 1990 komunis dihapus di Estonia. Nah, tambah lagi di Estonia itu komunis sudah dihapus, dia sudah mulai menggunakan ideologi lain. Nah, kenapa kok di sini muncul Estonia? Jadi teman-teman, USSR itu bukan hanya satu negara ya. Jadi dia itu merupakan kumpulan dari berbagai negara komunis. Berbagai negara komunis yang membentuk suatu kesatuan bernama USSR. Jadi di dalamnya itu ya ada negara-negara kecil yang menganut ideologi komunis seperti itu. Nah, lalu pada 11 Maret 1990 itu Lituania merdeka. Lituania melepaskan diri dari USSR, sudah tidak gabung lagi ke pemerintahan USSR. Nah, lalu 13 Maret 1990 itu monopoli Partai Komunis dihapus. Jadi Partai Komunis yang awalnya berkuasa di USSR itu mulai dihapus lama-lama. Nah, hingga selanjutnya tanggal 12 sampai 13 Juni 1990 Rusia, Moldova, Uzbekistan itu pisah dari USSR. Mereka mendirikan negara-negara sendiri karena pengen terpisah dari USSR kayak gitu. Nah, lalu karena memang kekacauan yang sudah terjadi, banyak negara-negara bagian yang memisahkan diri, kemudian berkurangnya aliran penganut komunis di Rusia. Nah, hingga membuat tanggal 1 Oktober 1990 USSR itu membebaskan rakyatnya untuk beragama. Jadi ketika sebelumnya dia menganut komunis bahwa boleh dia beragama, tapi di sini USSR mulai membebaskan semua rakyatnya untuk beragama apapun kayak gitu. Nah, lalu Desember 1991 negara-negara yang merdeka itu membentuk CIS ya teman-teman. Jadi itu merupakan CIS itu sebuah negara persemakmuran ya. Persemakmuran, jadi Commonwealth ya, negara persemakmuran. Nah, lalu di tanggal 25 Desember 1991 itu menjadi puncak dari runtuhnya USSR ya teman-teman. Jadi dibalik ketika sebelumnya sudah mengalami berbagai macam kekacauan, banyak negara yang memisahkan diri, terus juga komunis mulai berkurang kedudukannya di USSR. Nah, tahun 25 Desember 1991 Gorbachev sudah tidak mampu lagi mempertahankan kekuasaan USSR di negara-negara tersebut. Nah, hingga akhirnya pada tanggal tersebutlah USSR runtuh dan negara-negara yang ada di bagian USSR itu berpisah. Dia mendirikan menjadi negara-negara merdeka sendiri kayak gitu, sudah terpisah dari USSR. Jadi kalau kalian sekarang masih kenal Rusia tapi sudah tidak mengenal lagi USSR ya karena memang sudah runtuh, sudah hilang. Karena ya itu tadi, banyak sekali permasalahan yang ada di sana hingga negara-negara yang tergabung di dalamnya itu memisahkan diri satu persatu. Nah, termasuknya adalah Rusia, teman-teman. Jadi, sekarang sudah tahu ya bahwa Rusia itu merupakan dulu gabungan dari USSR atau Uni Soviet. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu materi dari sejarah kontemporer dunia part 1 ya. Jadi kita baru membahas 3 materi saja. Tadi ada yang pertama
konflik Vietnam, kemudian yang kedua tadi ada politik apartheid di Afrika, dan yang ketiga ini ada runtuhnya USSR ya teman-teman. Nah, untuk 3 peristiwa yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk sementara di video ini 3 peristiwa dulu. Semoga bisa teman-teman pahami ya. Jadi konflik-konflik kontemporer di sini itu memang sangat kompleks. Jadi terjadinya pun belum lama ya teman-teman, mungkin baru 10 tahunan yang lalu, 20 tahunan yang lalu. Itu termasuk belum lama dalam jika diperhitungkan dalam waktu sejarah, makanya disebut sebagai peristiwa kontemporer kayak gitu. Jadi ini juga mendapatkan banyak sekali pengaruh dari yang muncul di peristiwa-peristiwa ini. Itu akan mempengaruhi negara-negara dunia yang lain untuk lebih berhati-hati ya di dalam menjalankan roda pemerintahan, lebih dalam bekerja sama dengan negara lain kayak gitu teman-teman. Itu saja mungkin materi sejarah kontemporer dunia part 1. Kita sampai jumpa di sejarah kontemporer part 2 ya teman-teman. Itu saja untuk di video kali ini, semoga bisa kalian pahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.